Perkenalkan, saya Savena. Saya sekarang sedang menjadi host di Bengkel Bisnis Digital. Dan hari ini kami akan berbincang perjalanan bisnis digital Pawasirin, yaitu pemilik bengkel knalpot Purbalingga yang baru saja mulai go online. Kita kupas harapan, tantangan, dan realita di lapangan. Dan juga nanti akan ada tips praktis supaya usaha Pawasirin makin sukses. Dia langsung aja kita sambut beliau. Halo Pak Wasirin, bisa ceritakan untuk latar belakang bengkel Bapak dan apa yang mendorong untuk go online? Baik, terima kasih waktunya. Yang latar belakangi kami mendirikan bengkel knalpot ini adalah setelah saya pensiun dari ASN ini, saya merasa sepi atau merasa ada sesuatu yang hilang. Jadi untuk mencari kesibukan, mendirikanlah ini bengkel knalpot ini dan berusaha untuk menjadikan bengkel knalpot saya ini online agar bisa terkenal di seluruh Indonesia, seperti itu. Ini sangat menarik ya Pak ya. Dan apa tantangan terbesar Bapak saat memulai jualan online ini Pak? Tantangan terberat saya adalah karena ini bengkel baru, sudah pasti itu masyarakat ini belum mengenal. Nah, untuk itu mungkin kami juga butuh solusi agar kami ini bisa terkenal di mana-mana, seperti itu mungkin. Untuk tantangan literasi digitalnya bagaimana Pak? Nah, ini karena saya dari ASN ini karena kemajuan teknologi ini yang begitu dasar, terus terang saja kami belum menguasai secara penuh karena kami harus dari nol lagi untuk mengawali bisnis ini untuk digitalnya, itu seperti itu. Oh, begitu ya. Tapi untuk jaringannya bagaimana Pak? Apakah jaringan di sini sudah stabil untuk melakukan posting konten seperti itu? Karena kami menggunakan data, maksudnya internet, HP itu bukan ini sering lola gitu ya, sering uber-uber seperti itulah. Sinyalnya ini susah sekali. Oh gitu ya Pak. Dan bagaimana tentang legalitas dan sertifikasi knalpot ini Pak? Nah, untuk legalitasnya kami sudah berusaha ke dinas perdagangan untuk membuatkan agar pembuatan knalpot ini dianggap legal untuk perizinannya, itu seperti itu. Ya. Nah ini Pak, kami juga sudah merangkum beberapa strategi yang bisa Pak Wasirin coba gitu ya Pak ya. Ini Bapak memahami target pasar dan buyer personanya, itu Bapak bisa mengidentifikasi konsumen Bapak, apakah konsumen Bapak ini pengguna motor atau mobil modifikasi atau scooty gitu ya, atau motor modifikasi juga gitu ya Pak. Artinya Bapak ini nanti bisa membuat konten dan penawaran yang tepat sasaran gitu. Kemudian Bapak juga harus membangun identitas brand Bapak, knalpot Bapak, dan toko online. Ya, bikin minimal marketplace online seperti Shopee atau Tokopedia atau TikTok Shop gitu ya, dan juga akun Instagram. Gitu. Jangan lupa nanti Bapak foto, mungkin bikin konten foto atau video before after sebelum digunakan knalpot Bapak dan setelah menggunakan knalpot Bapak gitu. Dan menggunakan konsistensi logo Bapak dan gaya visualnya. Dan setelah itu ada konten berkualitas dan SEO ringan. Itu nanti Bapak membuat konten edukatif, mungkin bisa jadi video tutorial pemasangan knalpot atau pembuatan knalpotnya begitu. Dan mungkin Bapak bisa juga membuat konten tips memilih knalpot, mungkin dari suaranya yang ngebass atau yang cempreng atau yang gimana gitu ya Pak ya. Atau juga infografis standar knalpot legal. Dan ini juga bagus untuk SEO dan engagementnya gitu. Dan manfaatkan juga platform gratis seperti WhatsApp bisnis ya Pak ya. Bapak bisa mengaktifkan WhatsApp bisnis profil, kemudian ada katalognya nanti, dan broadcast message untuk promosikan diskon atau toko baru Bapak. Dan untuk periklanan digital tepat sasaran, ini jika Bapak ada dana, Bapak bisa mencoba pasang iklan di Instagram atau di Facebook dengan target penunggang motor di kota-kota tertentu gitu. Dan Bapak juga harus memantau dan evaluasi kinerja
melalui Instagram atau juga bisa Google Analytics gitu. Untuk perkuat legalitas dan sertifikasi, Bapak bisa menampilkan sertifikat knalpot di foto, mungkin di foto profil Bapak, kemudian di deskripsi atau di foto penjualan di marketplace-nya begitu ya Pak ya. Ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen kepada toko Bapak. Dan Bapak bisa melakukan kolaborasi dengan influencer, bisa mengajak mungkin komunitas motor atau influencer di Purbalingga, kan sudah banyak ya Pak untuk berkolaborasi, untuk mereview knalpot yang Bapak buat dan nanti reviewnya di-upload di sosial media influencernya gitu. Dan ini Pak Wasiri, dari saran ini mana yang kira-kira sudah Bapak coba dan gimana hasilnya Pak? Ya, sudah kami coba terutama di akun Instagram, itu pernah di online kan gitu, di Instagram ataupun di TikTok, itu sudah kami lakukan, terutama di WhatsApp bisnis juga sudah, dan itu alhamdulillah atensi dari masyarakat ini sangat besar sekali. Itu bahkan sudah banyak yang mengakses, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kami juga selalu cepat untuk menjawab agar mereka juga langsung antusias untuk bisa memesan apa yang ada di produk kami. Itu sudah pencapaian yang sangat bagus ya Pak ya. Intinya Bapak itu terus konsisten, kemudian evaluasi untuk penjualannya. Kemudian Bapak juga harus terus beradaptasi ya Pak ya, karena era digitalisasi sekarang itu sangat cepat perkembangannya begitu ya. Dan gimana soal interaksi Bapak dengan pelanggan lewat online ini Pak? Ya, tadi sudah kami jelaskan bahwa antusias masyarakat ini atensinya sangat besar sekali. Beliau atau mereka yang itu langsung banyak pertanyaan ataupun bertanya-tanya lah kaitannya dengan harga, dengan produk knalpot tersebut gitu. Dan alhamdulillah kami juga langsung merespon, dan selama ini kami juga ada peningkatan lah, itu sekisaran 25-30% kenaikan penjualan setelah kami berusaha untuk online di live TikTok, di live Instagram begitu. Gitu ya Pak. Jadi semenjak Bapak menggunakan digitalisasi ini, Bapak bisa langsung kirim foto produk Bapak, katalognya langsung ke konsumen begitu ya, melalui WhatsApp bisnis atau chat di marketplace begitu ya Pak ya. Kemudian di live juga banyak yang komen pastinya ya Pak ya, menanyakan tentang produk Bapak begitu ya. Gitu ya, sudah bagus sekali ya Pak ya untuk perkembangan Bapak gitu. Baik Pak Wasiri, ini terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Untuk teman-teman di rumah atau bengkel lain, ayo mulai digital dengan langkah yang kecil tapi konsisten gitu ya. Dan ini saya juga ada saran dan solusi praktis untuk Pak Wasiri ya Pak ya. Untuk masalah literasi digital ini kan masih terbatas ya Pak, Bapak bisa mengikuti pelatihan gratis dari dinas atau dari Kominfo, kemudian Bapak bisa melakukan praktik langsung melalui WhatsApp bisnisnya atau juga aplikasi Ediponsel gitu Pak. Dan untuk masalah yang internet tidak stabil tadi ya Pak ya, Bapak bisa mungkin menggunakan WiFi terdekat di mungkin di fasilitas umum gitu ya, atau ya kalau misal Bapak ada dana mungkin bisa dipasang WiFi di bengkel Bapak. Untuk branding dan visualnya, untuk biaya yang rendah Bapak bisa menggunakan CapCut atau Canva begitu ya, dan menggunakan template konsisten untuk feed Instagram. Dan untuk target audiensnya harus jelas ya Pak ya, harus lebih jelas lagi, harus lebih spesifik lagi, seperti misal fokus ke komunitas motor, ke komunitas mobil, perkumpulan yang suka modifikasi begitu ya Pak ya. Dan siapkan konten juga sesuai tipe motor Bapak, tipe knalpot motornya gitu ya. Dan nanti di-share di sosial media seperti Instagram gitu. Dan Bapak juga harus pantau hasilnya, bisa menggunakan fitur analitik Instagram atau pelacakan penjualan tiap bulan. Dan Bapak harus menentukan target kecilnya Bapak. Mungkin bisa mulai dari plus 10% atau Bapak kan sudah sampai 30% ya Pak ya? Iya, kurang lebih 30% itu mungkin bisa dibuat untuk target
2% gitu ya, targetnya yang kecil-kecil aja dulu gitu nih Pak. Dan dengan strategi ini bengkel Pawasiri mungkin bisa meningkatkan visibilitas, meningkatkan order dari luar kota, dan menemukan kepercayaan kepada konsumen karena sudah bersertifikat yang jelas gitu ya. Dan langkah awal itu tidak perlu besar-besar ya Pak ya, yang penting konsisten, evaluasi, dan terus beradaptasi. Terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya ya.